Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah, salat merupakan kewajiban bagi umat Islam. Namun selain salat wajib, ada namanya salat sunnah. Rasulullah sendiri selalu melakukan atau mengerjakan salat sunnah, karena meskipun hukumnya sunnah bukan berarti tak perlu dikerjakan. Karena salat sunnah memiliki keutamaan yang luar biasa, tak terkecuali salat tahajud. Ibadah salat tahajud hukumnya sunnah. Perintah salat sunnah ini ditegaskan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ayat Al-Quran Surat Al-Isra ayat 79. Ibadah salat tahajud mempunyai banyak keistimewaan dan fadilah yang luar biasa apabila rutin dikerjakan. Sehingga salat sunnah ini sangat dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan banyak orang yang telah membuktikan keajaiban-keajaiban yang didapatkan setelah melakukan salat tahajud dengan bersungguh-sungguh. Seperti salah satu kisah nyata yang diceritakan oleh seorang guru, seseorang yang mendapatkan keajaiban setelah salat tahajudnya. Diceritakan bahwa ada seorang syekh pada suatu ketika dia pergi ke Mesir, dan dari Mesir beliau ingin menuju ke Kairo. Pada jam 2 malam, syekh tersebut tiba di Kairo. Kemudian syekh tersebut berniat untuk istirahat di sebuah masjid. Syekh tersebut lalu menelpon pengurus masjid dan kemudian diizinkan oleh pengurus untuk bermalam di masjid tersebut. Saat beliau tiba di masjid yang dituju, ia melihat lampu masjid yang menyala semua. Lalu beliau masuk ke dalam masjid dan melihat seorang laki-laki sedang sujud di mihrab imam dengan menangis yang pilu. Dan tangisan laki-laki tersebut sungguh luar biasa. Saking luar biasanya, laki-laki itu merengek meminta kepada Allah dalam sujudnya. Karena mendengar tangisan laki-laki itu yang begitu memilukan, bahkan syekh tersebut sampai berdoa, "Ya Allah, kabulkanlah doa orang ini." Kemudian sesudah selesai salat, syekh tersebut mendekati lelaki itu lalu berkata, "Masya Allah, doa yang diiringi tangisan di sepertiga malam menjelang subuh. Allah turun ke langit bumi untuk mengabulkan doa hambanya. Doa apa yang kau minta sehingga begitu memilukan tangisanmu?" Si lelaki itu menjawab, "Istri saya saat ini sedang berada di rumah sakit dan saya harus bayar 14.500 jenik atau setara dengan 4.660.000 rupiah. Kalau tidak, istri saya tidak akan dioperasi," jawab lelaki tersebut. "Jadi sebab itulah kamu menangis meminta kepada Allah?" tanya syekh tersebut. Lelaki itu pun mengiyakan pertanyaan yang disampaikannya. Lalu syekh tersebut menyuruh lelaki tersebut melanjutkan sujudnya, sebab Allah tidak akan menyia-nyiakan permintaan seorang hamba yang tulus meminta dalam sujudnya. "Nikmati sujudmu, insya Allah Allah akan memberi jalan keluarnya," ucap syekh kepada lelaki tersebut. Lalu lelaki itu kembali dalam sujudnya dan melanjutkan doanya, dan syekh ini pun tidur terlebih dahulu untuk beristirahat. Dan ketika datangnya waktu subuh, syekh tersebut dibangunkan oleh marbot masjid untuk menjadi imam salat. Sesudah selesai iqamah, marbot masjid melihat syekh tersebut kemudian menyuruhnya untuk menjadi imam. Namun syekh tersebut menolaknya. "Saya sangat lelah, saya baru istirahat 1 jam," jawab syekh tersebut. Akan tetapi marbot tetap bersikeras agar syekh itu mau menjadi imam. "Tidak apa-apa, surat pendek saja," kata marbot masjid. Setelah itu syekh pun setuju menjadi imam, dan dikarenakan pengeras suara jelas terdengar keluar, ada seorang pengusaha di Mesir yang apartemennya dekat masjid itu. Dan dia sangat suka mengikuti ceramahnya syekh ini di YouTube sehingga ia sangat mengenal suara syekh tersebut. Pengusaha itu pun kemudian langsung ke masjid dan ikut salat berjamaah. Sesudah selesai salat, si pengusaha mendatangi syekh yang sedang berzikir. "Wahai syekh, ahlan wa sahlan di Mesir. Saya salah satu penggemar Anda di YouTube dan sebenarnya saya ingin salat di masjid yang lain, namun karena mendengar suara Anda sehingga saya datang ke masjid ini," ucap pengusaha tersebut. Kemudian pengusaha itu meminta tolong satu hal kepada syekh ini. "Bantuan apa yang kau perlukan?" tanya syekh tersebut. "Wahai syekh, saya sudah menghitung zakat perusahaan saya, maka dari itu saya harus mengalokasikan 14.500 jenih," ucap si pengusaha.
Mendengar hal tersebut, Syekh itu pun menangis. Si pengusaha pun bingung melihat keadaan itu. Lalu ia bertanya mengapa Syekh justru menangis, dan Syekh berkata bahwa ia tak bisa menjelaskannya. Lalu setelah itu Syekh tersebut melihat kanan dan kiri mencari lelaki yang tadi tahajud dengan tangisannya yang memilukan. Dan ternyata ia berada di ujung masjid. Kemudian Syekh memanggil laki-laki itu dan menyuruhnya menceritakan masalah yang sedang dialaminya. Maka si lelaki itu pun menceritakan masalahnya dan tiba-tiba si pengusaha pun ikut menangis. Karena melihat Syekh dan si pengusaha menangis, lelaki itu kemudian menjadi heran melihat Syekh dan pengusaha tersebut malah menangis. Namun Syekh berkata biarkan orang pengusaha ini yang menjelaskan. Wahai hamba Allah, saya sudah 1 minggu taruh uang ini di lemari saya. Setiap hari istri saya bilang turunkan, haknya Allah, turunkan, jelas si pengusaha. Namun saya bilang saya ingin dapat 1 orang untuk saya kasih uang ini daripada saya harus bagi-bagi. Saya ingin kasih 1 orang saja, saya selesaikan masalah dia dan insya Allah Allah selamatkan saya di akhirat nanti, jelas si pengusaha melanjutkan. Kemudian setelah itu si pengusaha menyerahkan uang itu kepada si laki-laki tadi. Ini saya berikan uangnya 14.500 jeni. Semoga Allah selamatkan saya di akhirat kelak karena membantu kamu, ucap si pengusaha sambil menyerahkan uangnya. Subhanallah, seketika itu si lelaki tersebut langsung mengangkat kepala sambil menangis dan berkata, "Ya Allah, aku mencintaimu." Allah Maha Kuasa, semua bisa terjadi atas kehendaknya. Kejadian yang terjadi dari keajaiban salat tahajud sehingga kebutuhannya menjadi terpenuhi. Sebab tidak ada yang tidak mungkin jika Allah sudah berkehendak. Itulah kisah nyata yang terjadi pada seseorang yang mendapatkan keajaiban dari salat tahajud secara langsung. Semoga kisah ini menjadi inspirasi untuk kita semua agar senantiasa lebih meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dengan adanya video ini bisa membuat kita lebih mendekatkan diri kepada Allah. Dan dari kisah nyata ini, semoga mampu menggugah hati dan pikiran kita untuk selalu dalam beribadah kepada Allah, baik dalam keadaan senang maupun dalam kesusahan.